Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 255 Pemenggalan Kepala Gong Luyun. Kebencian terhadap pemusnahan keluarga. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada kebencian mendalam terhadap pemusnahan keluarga antara Chu Feng dan Gong Luyun. Aku tahu. Kudengar sekitar setengah tahun lalu, pembantaian yang sangat tragis terjadi di Kota Emas Ungu. Dalam satu malam, semua orang di Kota Emas Ungu musnah total. Sedangkan untuk keluarga Chu Feng, kebetulan, mereka juga adalah orang-orang yang meninggal paling menyedihkan di Kota Emas Ungu. Hampir setiap anggota keluarga Chu dipenggal dan kepala mereka digantung untuk menghalangi masyarakat. Oleh karena itu, bahkan ada kata-kata berdarah yang ditulis di Kota Emas Ungu, dan disebutkan bahwa orang-orang yang meninggal di Kota Emas Ungu semuanya meninggal karena Chu Feng. Saya juga mendengar tentang insiden itu dari Kota Emas Ungu, tetapi saya tidak tahu bahwa keluarga Chu ada di sana. Apakah kata-kata berdarah itu nyata? Jika itu nyata, maka pembantaian di Kota Emas Ungu benar-benar disebabkan oleh keluarga Chu. Bagaimana Chu Feng bisa membuat marah musuh sebesar itu di usianya yang masih muda? Mungkinkah pembantaian di Kota Emas Ungu benar-benar merupakan tindakan Gong Luyun? Beberapa kata, kebencian pemusnahan keluarga, menyebabkan emosi tiba-tiba meningkat. Beberapa orang yang cukup mendapat informasi segera mengaitkan kasus berdarah Kota Emas Ungu dengan Gong Luyun. Namun, meskipun hubungannya tidak tampak signifikan, setelah menggabungkan keduanya, mereka cukup ketakutan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan aneh ke arah Gong Luyun. Pembantaian di Kota Emas Ungu itu benar-benar terlalu kejam. Setiap orang di kota itu, tua, muda, perempuan, anak-anak. Tidak ada satupun yang hidup. Metode pembunuhan yang tidak berperasaan itu membuat bulu kuduk berdiri. Jika itu benar-benar disebabkan oleh Gong Luyun, maka dia agak terlalu kejam. Sahabatku Chu Feng, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Insiden di Kota Emas Ungu sudah diselidiki dengan jelas. Itu dilakukan oleh Desa Lima Harimau, dan Desa Lima Harimau sudah mendapatkan hukuman yang seharusnya. Kebenarannya sudah diketahui dan jelas. Kamu tidak boleh menuduh orang lain secara tidak adil. Ketika dia mendengar bahwa Chu Feng melakukan beberapa kejahatan kepada putranya, nada bicara Lin Ran mulai berubah dingin. Saya yakin semua orang di sini tahu seperti apa tempat Five Tiger Village itu. Jika mereka tidak disewa oleh siapapun, mengapa mereka menyerang keluarga Chu saya tanpa alasan? Dan saya dapat memberitahu semua orang bahwa orang yang menyewa Five Tiger Village adalah Gong Luyun. Chu Feng mengabaikan Lin Ran dan berteriak keras kepada orang banyak. Omong kosong. Apakah kau punya bukti untuk kata-katamu? Lin Ran menjadi sangat marah, dan pada saat yang sama, Gong Tianping dan yang lainnya mulai berteriak marah pada Chu Feng. Bukti? Aku tidak butuh bukti. Saat ini, nyawa Gong Luyun ada di tanganku. Aku bisa mengambilnya kapanpun aku mau. Untuk apa aku butuh bukti? Chu Feng terus mencibir, dan saat berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan pisau besar di tangannya. Beraninya kau. Kalau kau berani menyentuhnya, aku akan menginjak-injak sekolah naga biru milikmu. Lin Ran benar-benar marah. Setelah dia berbicara, pasukan dari istana Pangeran Qilin di belakangnya bersiap untuk bertempur. Sebuah raungan kemarahan mengguncang langit dan bumi. Mereka memancarkan kekuatan yang tak terhentikan. Mereka adalah penguasa sejati para raja. Aku tidak berani. Aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku berani atau tidak sekarang. Chu Feng hanya tertawa, lalu bilah pedang emas di tangannya berubah menjadi bayangan kabur berbentuk bulan sabit keemasan dan menebas ke arah leher Gong Luyun. Tidak. Melihat itu, Lin Ran dan Gong Tianping terkejut. Bahkan wajah Gong Luyun yang penuh dengan senyum dari sudut mulutnya berubah drastis. Matanya melebar begitu besar hingga bulat dan tatapannya dipenuhi rasa takut. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan rasa kematian. Asteris suara mendesing. Kilatan cahaya keemasan melintas, dan dengan bunyi, puff, darah muncrat ke area yang luas dan kepala Gong Luyun, di bawah tatapan tercengang dari kerumunan, melayang saat ditebas oleh Chu Feng. Asteris bang setelah mengiris, Chu Feng meraih dan meraihnya. Dia mengambil otak Gong Luyun dari udara, dan melemparkannya ke arah Lin Ran yang masih berada di luar arena dan berteriak, ambil kembali. Ya Tuhan, ini. Chu Feng benar-benar membunuh Gong Luyun, dan dia bahkan membunuhnya di depan Lin Ran. Kesabarannya agak terlalu besar, bukan? Apakah dia benar-benar tidak takut pada langit dan bumi? Tindakan Chu Feng membuat semua orang di arena gemetar. Setelah pedang Chu Feng menebas, Gong Luyun tidak hanya merasakan sakit. Hampir semua orang ikut merasakan sakitnya. Mereka ketakutan dengan tindakan Chu Feng. Kalau dikatakan bahwa pembunuhan Chu Feng terhadap Gong Luyun adalah sepenuhnya beralasan, itu karena itu adalah pertarungan hidup dan mati, dan pemenangnya berhak membunuh yang kalah. Akan tetapi, ketika Lin Ran sudah berbicara, dan berkata bahwa jika Chu Feng berani menyentuh Gong Luyun lagi, dia akan menghancurkan sekolah naga biru, semuanya berubah 180 derajat. Status apa yang dimiliki Lin Ran? Posisi apa?
Kekuatan apa? Di depan lelaki tua itu, aturan sekolah Azure Dragon bahkan bukan aturan, namun Chu Feng masih saja menenggelamkan wajahnya seperti itu. Pada saat itu, tidak semudah Chu Feng membunuh Gong Luyun. Dia menentang keinginan Lin Ran dan menamparkan wajahnya di depan jutaan orang. Masalah itu telah menjadi masalah besar. Kamu. Lin Ran memegang kepala Gong Luyun, dan saat dia menatap matanya yang tidak tertutup, seolah-olah dia sedang melihat putranya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, dan kemarahan yang tak terlukiskan melonjak dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Lin Ran meraung marah ke langit dan menyebabkan bumi bergetar. Setelah itu, dia menunjuk ke arah orang-orang di arena, menunjuk ke arah Chu Feng, menunjuk ke arah semua orang, dan berteriak dingin, aku ingin setiap orang di sini mati dan tidak ada yang hidup. Baik, Tuan. Pada saat yang sama ketika dia selesai berbicara, orang-orang dari Istana Pangeran Qilin di belakangnya memberikan respons yang menggelegar. Di bawah pimpinan Lin Ran, dan dengan niat membunuh yang membumbung tinggi ke langit, mereka menyerbu ke arena. Benarkah? Apa yang terjadi? Membunuh semua orang di sini, apakah itu berarti kita juga harus dibunuh? Pada saat itu, semua orang di arena menjadi panik. Bukan hanya orang-orang dari sekolah Naga Biru. Bahkan ekspresi orang-orang dari sekolah lain pun berubah drastis. Mereka bisa melihat betapa marahnya Lin Ran saat ini. Dengan matanya yang merah darah, jelas bahwa dia sudah kehilangan akal sehatnya. Pasukan Qilin di belakangnya juga mengikuti perintahnya, jadi sepertinya mereka benar-benar akan memulai pembantaian. Pasukan Qilin terlalu kuat. Selain kultivasi Lin Ran di alam mendalam tingkat ke-8 yang sudah bisa membunuh setiap orang di tempat kejadian, orang-orang di dalam pasukan Qilin yang berjumlah puluhan ribu orang bukanlah orang-orang biasa-biasa saja. Yang terlemah berada di alam asal tingkat ke-5, tetapi banyak orang sudah memasuki alam mendalam. Dengan formasi itu, tentu saja bisa menghancurkan sekolah Naga Biru dan membunuh setiap orang di tempat kejadian. Kita sudah selesai. Kita sudah mati. Chu Feng benar-benar membuat Lin Ran marah, dan kita juga telah terseret olehnya. Pada saat itu, wajah banyak orang seperti abu saat mereka duduk lemas tak berdaya di tanah. Saat mereka menghadapi pasukan Qilin yang mengenakan baju besi emas sambil menunggang kuda emas, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu kematian. Banyak orang bahkan kehilangan kesadaran karena kekuatan pasukan Qilin. Mereka merasa bahwa mereka hampir mati. Mereka merasa bahwa mereka pasti akan mati. Sebagai penguasa provinsi Azure, kau memandang kehidupan manusia seolah-olah itu adalah rumput. Kediaman Pangeran Qilin benar-benar sampah. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Setelah itu, dari suatu tempat di kursi penonton tamu, 20 bayangan kabur tiba-tiba keluar, dan pada akhirnya, mereka mendarat dengan kokoh di dekat pintu masuk arena, dan mereka berhenti di depan pasukan besar Istana Pangeran Qilin yang berjumlah beberapa puluh ribu.